Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita berada di satu titik dalam hidup ketika hati terasa sangat lelah, namun tidak tahu harus bersandar kepada siapa? Anak sibuk dengan dunianya, pasangan memiliki keterbatasannya, teman pun punya urusan masing-masing. Di saat seperti itu, kita mulai menyadari satu kenyataan yang sunyi namun sangat dalam. Tidak semua orang bisa selalu ada untuk kita. Namun di balik kesunyian itu, ada satu zat yang tidak pernah pergi, Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Sahabat sedang menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, atau dari luar negeri? Tuliskan asal daerah sahabat, karena setiap hati yang sedang mencari sandaran di saat susah sedang berada dalam perhatian Allah, dimanapun ia berada. Sahabat, manusia diciptakan dengan cinta dan keterikatan. Kita berharap anak selalu mengerti, pasangan selalu memahami, dan teman selalu setia. Namun seiring waktu, kita belajar bahwa manusia memiliki batas. Ada saat mereka hadir, ada saat mereka tidak mampu menemani. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka juga manusia yang lemah. Disinilah Allah mengajarkan kita satu pelajaran besar tentang ketergantungan. Ketika satu persatu sandaran dunia terasa goyah, Allah tidak sedang menyakiti kita. Justru seringkali, Allah sedang menarik hati kita agar kembali bersandar kepadanya. Karena hanya Allah yang mampu hadir tanpa lelah, mendengar tanpa bosan, dan memahami tanpa harus dijelaskan. Di saat kita tidak sanggup berbicara kepada siapapun, Allah tetap mendengar isi hati kita. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kalanya kesusahan datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Menyadarkan bahwa selama ini, kita terlalu berharap kepada makhluk, hingga lupa bahwa ada Rabb yang tidak pernah meninggalkan. Saat semua terasa menjauh, Allah justru paling dekat. Saat air mata jatuh di malam hari, Allah paling tahu maknanya. Di segmen berikutnya, kita akan membahas mengapa Allah sering membiarkan manusia merasa sendiri lebih dulu, sebelum akhirnya merasakan betapa dekat dan cukupnya pertolongan Allah dalam hidup kita. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas di hati sebuah pertanyaan yang sangat sunyi? Mengapa di saat aku paling butuh, justru manusia terasa menjauh? Pertanyaan ini bukan tanda lemahnya iman, melainkan tanda hati yang sedang jujur. Dan kejujuran inilah yang sering menjadi pintu masuk bagi hikmah yang besar. Allah Maha mengetahui bahwa hati manusia mudah bergantung. Kita berharap anak selalu ada, pasangan selalu memahami, dan teman selalu menguatkan. Selama sandaran itu masih terasa kokoh, hati seringkali lupa kepada sandaran yang sejati. Maka dalam kasih sayangnya Allah terkadang melemahkan sandaran dunia agar hati belajar kembali bersandar kepadanya. Sahabat, merasa sendiri tidak selalu berarti ditinggalkan. Ada kalanya Allah justru sedang mendekat, tetapi dengan cara yang tidak biasa. Ketika suara manusia mereda, suara hati menjadi lebih terdengar. Dan ketika hati mulai bicara, disitulah Allah mendengarkan dengan penuh perhatian. Kesendirian itu bukan kehampaan, melainkan ruang sunyi agar hubungan dengan Allah menjadi lebih jujur dan dalam. Banyak orang baru merasakan kedalaman doa ketika tidak ada lagi tempat mengadu selain Allah. Doa menjadi lebih pelan, lebih tulus dan lebih jujur. Air mata jatuh bukan untuk disaksikan manusia, tetapi menjadi bahasa yang hanya dimengerti oleh Allah. Di titik inilah iman sering tumbuh paling kuat. Saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain Dia, Allah tidak bermaksud memutus hubungan kita dengan manusia. Anak tetap anak, pasangan tetap pasangan, dan teman tetap teman. Namun Allah ingin meluruskan posisi. Manusia adalah teman berjalan, bukan tempat bersandar sepenuhnya. Ketika posisi ini tertata dengan benar, hati menjadi lebih stabil dan tidak mudah hancur ketika manusia tidak mampu hadir. Sahabat yang dirahmati Allah, kesendirian yang Allah izinkan seringkali bukan hukuman, melainkan perlindungan. Perlindungan agar hati tidak menggantung pada yang rapuh, dan agar jiwa menemukan ketenangan pada sandaran yang tidak pernah pergi. Dan ketika hati telah belajar bersandar kepada Allah, kehadiran manusia tidak lagi menjadi sumber luka, tetapi menjadi pelengkap yang menenangkan. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu pola yang sering terulang dalam perjalanan iman seorang hamba.
Pertolongan Allah kerap datang ketika manusia benar-benar kehabisan daya. Bukan saat kita masih merasa kuat, bukan saat kita masih punya banyak sandaran, tetapi justru ketika semua pintu terasa tertutup. Di saat itulah Allah menunjukkan bahwa pertolongannya tidak bergantung pada kemampuan manusia. Seringkali kita mengukur pertolongan dengan logika kita sendiri. Kita berharap solusi datang cepat, sesuai rencana, dan tanpa rasa sakit. Namun Allah memiliki cara yang jauh lebih halus. Dia menunggu sampai hati kita benar-benar kembali, sampai ketergantungan kita pada makhluk melemah, dan sampai doa kita menjadi jujur tanpa kepura-puraan. Ketika hati sudah berada di titik itu, pertolongan Allah mulai bergerak. Sahabat, pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk perubahan besar yang langsung terlihat. Kadang ia hadir sebagai ketenangan di tengah badai, sebagai kekuatan untuk bertahan satu hari lagi, atau sebagai kejelasan hati untuk mengambil keputusan yang tepat. Inilah pertolongan yang sering diremehkan, padahal justru inilah yang menyelamatkan. Ada orang yang tidak langsung keluar dari masalahnya tetapi hatinya dibuat lapang. Ada yang tidak langsung mendapat jalan keluar, tetapi diberi kesabaran yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Semua ini adalah bentuk pertolongan Allah yang sangat nyata, meski tidak selalu disadari. Allah menyelamatkan hati terlebih dahulu sebelum menyelamatkan keadaan. Ketika manusia sudah tidak mampu berbuat apa-apa selain berharap kepada Allah, disitulah keikhlasan tumbuh dengan sendirinya. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi protes, yang ada hanya penyerahan. Dan penyerahan inilah yang paling dicintai Allah. Dari titik inilah, takdir seringkali mulai berubah dengan cara yang tidak pernah kita rencanakan. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari ini pertolongan terasa terlambat, jangan berburuk sangka. Bisa jadi Allah sedang menunggu satu hal penting, hati yang benar-benar berserah. Karena ketika hati sudah sampai di sana, pertolongan Allah tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menyembuhkan jiwa. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang akan mengalaminya, meski bentuknya berbeda-beda. Fase ketika satu persatu sandaran dunia terasa tidak lagi kuat. Anak yang kita banggakan memiliki jalannya sendiri. Pasangan yang kita cintai memiliki keterbatasan. Teman yang dulu dekat memiliki urusannya masing-masing. Dan di fase itulah, Allah seringkali menjadi satu-satunya yang tersisa. Bukan karena yang lain jahat, tetapi karena Allah ingin menunjukkan siapa sandaran sejati. Manusia diciptakan dengan kebutuhan untuk bergantung. Namun jika ketergantungan itu salah arah, hati akan mudah hancur. Kita berharap pada makhluk yang terbatas, lalu kecewa ketika mereka tidak mampu memenuhi harapan kita. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, perlahan menggeser pusat sandaran itu. Bukan dengan paksaan tetapi dengan pengalaman hidup yang menyadarkan, sahabat, ketika Allah menjadi satu-satunya tempat kita kembali, bukan berarti hidup kita miskin cinta. Justru sebaliknya, disitulah cinta menjadi murni. Kita mencintai anak tanpa menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya. Kita mencintai pasangan tanpa menuntut kesempurnaan. Kita berteman tanpa berharap selalu ditemani, karena hati sudah aman, tidak lagi menggantungkan keselamatannya pada manusia. Banyak orang merasa hancur ketika menyadari bahwa manusia tidak selalu bisa diandalkan. Padahal jika direnungkan, kesadaran ini adalah pintu kedewasaan iman. Allah sedang membebaskan hati dari ketergantungan yang melelahkan. Allah sedang mengajarkan bahwa hanya kepadanya tempat kembali yang tidak mengecewakan. Ketika Allah menjadi sandaran utama, luka tidak lagi membunuh harapan. Kesepian tidak lagi menakutkan. Tangisan di malam hari tidak lagi terasa sia-sia. Karena ada keyakinan yang kokoh bahwa Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah mencukupkan. Keyakinan inilah yang membuat seseorang tetap berdiri meski dunia terasa runtuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bukan anak, bukan pasangan, dan bukan teman yang salah. Yang sering salah adalah arah sandaran kita. Dan ketika Allah dengan lembut meluruskan arah itu, meski terasa menyakitkan di awal, sesungguhnya Dia sedang menyelamatkan hati kita dari kelelahan yang panjang. Karena hanya Allah yang mampu selalu ada,
Bahkan ketika semua yang Sahabat lain yang tidak dirahmati mampu Allah, lagi menemani, ada jenis doa yang tidak pernah diucapkan dengan suara keras. Doa yang tidak dititipkan kepada manusia. Doa yang tidak disampaikan kepada anak, pasangan, ataupun teman. Doa yang hanya berputar di dalam dada, terpendam oleh rasa lelah, malu, dan takut dianggap lemah. Namun justru doa-doa inilah yang paling dekat dengan pendengaran Allah. Banyak dari kita memilih diam ketika susah. Bukan karena tidak ingin bercerita, tetapi karena sudah terlalu sering tidak dipahami. Kita belajar bahwa tidak semua luka perlu dijelaskan, dan tidak semua tangis perlu disaksikan. Maka kita simpan semuanya sendiri. Di saat seperti inilah, Allah hadir sebagai pendengar yang tidak pernah memotong, tidak pernah menyela, dan tidak pernah meremehkan. Allah mengetahui isi hati bahkan sebelum kata-kata terbentuk. Dia tahu doa yang tertahan di tenggorokan. Dia tahu keluh kesah yang hanya menjadi air mata. Dan dia tahu harapan yang sudah hampir padam tetapi masih disimpan rapat-rapat. Ketika manusia tidak mendengar, bukan berarti doa itu hilang. Ia justru sedang naik ke langit dengan cara yang paling jujur. Sahabat, seringkali kita mengira doa harus panjang agar didengar. Padahal yang Allah lihat bukan panjangnya kalimat, tetapi kedalaman kejujuran. Satu desahan napas yang penuh penyerahan bisa lebih bernilai daripada ribuan kata yang diucapkan tanpa hati. Doa yang lahir dari kelelahan seringkali lebih murni, karena di sana tidak ada lagi kepura-puraan. Ada doa yang Allah jawab dengan perubahan keadaan. Ada doa yang Allah jawab dengan kekuatan untuk bertahan. Dan ada doa yang Allah jawab dengan ketenangan, agar hati tidak hancur oleh keadaan. Semua itu adalah jawaban. Namun karena kita sering menunggu jawaban dalam satu bentuk saja, kita tidak menyadari bahwa Allah sebenarnya sudah lama menjawab. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika tidak ada satupun manusia yang benar-benar mendengar keluh kesah kita, jangan berputus asa. Justru disitulah Allah sedang membuka ruang paling pribadi antara hamba dan Rabb-Nya. Ruang yang sunyi, tetapi penuh makna. Ruang di mana doa tidak perlu dijelaskan karena Allah sudah lebih dulu memahami. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu bentuk pertolongan Allah yang sering tidak kita sadari karena ia tidak terlihat dari luar. Keadaan tidak langsung berubah. Masalah belum selesai. Ujian masih berjalan. Namun entah mengapa, hati terasa lebih kuat dari sebelumnya. Dada terasa lebih lapang. Pikiran tidak lagi sekacau dulu. Inilah saat Allah menguatkan hamba-Nya tanpa harus mengubah keadaan. Allah mengetahui bahwa tidak semua masalah perlu diselesaikan segera. Ada masalah yang jika diselesaikan terlalu cepat, justru membuat hati tidak tumbuh. Maka Allah memilih cara yang lebih dalam. Dia menguatkan hati terlebih dahulu. Agar ketika masalah masih ada, jiwa tidak runtuh. Agar ketika ujian belum selesai, iman tidak goyah. Sahabat, penguatan dari Allah sering hadir dalam bentuk yang sangat halus. Kita tiba-tiba mampu menerima sesuatu yang dulu terasa mustahil. Kita tidak lagi mudah marah, tidak lagi terlalu kecewa, dan tidak lagi merasa sendirian meski keadaan belum berubah. Ini bukan karena kita menjadi kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena Allah sedang menopang hati kita dari dalam. Ada orang yang bertanya, mengapa Allah tidak langsung mengangkat kesulitanku? Jawabannya seringkali sederhana namun dalam, karena yang lebih perlu diselamatkan saat itu bukan keadaannya, tetapi hatinya. Allah ingin memastikan bahwa ketika keadaan berubah nanti, hati sudah cukup dewasa untuk menjaganya. Ketika Allah menguatkan tanpa mengubah keadaan, Dia sedang membangun fondasi iman yang kokoh, fondasi yang tidak bergantung pada situasi, fondasi yang tetap berdiri meski angin ujian bertiup kencang. Dari fondasi inilah ketenangan sejati lahir, ketenangan yang tidak mudah diambil oleh dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari ini keadaan belum berubah tetapi hati terasa lebih tenang, jangan remehkan itu. Bisa jadi itulah pertolongan terbesar yang Allah berikan saat ini. Karena hati yang kuat akan mampu melewati apapun. Sahabat yang dirahmati Allah, dan dari hati yang kuat itulah Allah akan membuka jalan terasa gelap yang paling tepat. Bukan karena lampu mati, tetapi karena harapan terasa redup. Kita bangun pagi dengan beban yang sama, menjalani hari dengan hati yang lelah, dan menutup malam dengan pikiran yang penuh.
Di saat seperti ini, banyak orang merasa kehilangan arah. Namun justru di tengah kegelapan itulah, Allah paling sering memperkenalkan dirinya sebagai cahaya. Kegelapan membuat kita berhenti mengandalkan penglihatan sendiri. Saat cahaya dunia tidak cukup, barulah kita mencari cahaya dari langit. Allah tidak membiarkan hambanya tenggelam dalam gelap tanpa pegangan. Dia hadir melalui ayat-ayatnya yang menenangkan, melalui doa yang tiba-tiba terasa hidup, dan melalui ketenangan yang muncul tanpa sebab yang jelas. Sahabat, cahaya Allah tidak selalu datang dengan cara yang dramatis. Kadang ia hadir sebagai pengertian sederhana, bahwa kita tidak sendirian, bahwa meski dunia terasa berat, ada Allah yang berjalan bersama kita. Dan keyakinan inilah yang perlahan menerangi langkah, meski jalan ke depan belum sepenuhnya terlihat. Banyak orang baru merasakan manisnya iman setelah melewati masa gelap. Karena di sanalah mereka benar-benar berserah. Tidak lagi menuntut, tidak lagi membandingkan, dan tidak lagi bertanya, mengapa aku? Yang ada hanyalah kesadaran bahwa Allah mengetahui apa yang sedang terjadi, dan itu sudah cukup untuk membuat hati bertahan. Ketika Allah menjadi cahaya, kita tidak lagi memerlukan semua jawaban sekaligus. Kita hanya perlu satu langkah kecil hari ini, dan Allah akan menunjukkan langkah berikutnya pada waktunya. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membuat kita tidak jatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari ini hidup terasa gelap, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita melihat dengan hati, bukan dengan mata. Dan ketika hati sudah terbiasa melihat cahayanya, kegelapan dunia tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kehilangan adalah bagian dari hidup yang paling sulit diterima. Kehilangan perhatian, kehilangan dukungan, kehilangan kehadiran orang-orang yang dulu terasa dekat. Saat itu terjadi, hati sering bertanya, mengapa harus aku? Namun ada satu hal yang sering baru kita pahami setelah waktu berlalu. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia menyiapkan pengganti yang lebih menenangkan. Penggantian dari Allah tidak selalu berbentuk manusia lain. Kadang Allah mengganti kehilangan dengan ketenangan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Dulu kita resah ketika tidak diperhatikan, kini hati menjadi lebih mandiri. Dulu kita gelisah ketika tidak ditemani, kini hati belajar tenang dalam kesunyian. Semua ini bukan tanda kesepian, tetapi tanda kedewasaan iman yang sedang dibentuk. Sahabat, ketika Allah mengambil sandaran dunia, Dia sering menggantinya dengan kedekatan kepadanya. Doa menjadi lebih jujur, ibadah terasa lebih hidup, dan hati menjadi lebih peka. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa kini terasa bermakna. Ini adalah penggantian yang tidak terlihat tetapi sangat terasa oleh jiwa. Ada orang yang kehilangan tempat mengadu, lalu menemukan bahwa Allah selalu siap mendengar. Ada yang kehilangan harapan pada manusia, lalu menemukan bahwa harapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Inilah cara Allah menyembuhkan luka, bukan dengan menutupnya begitu saja, tetapi dengan mengisinya dengan sesuatu yang lebih kuat. Penggantian dari Allah juga sering datang melalui cara pandang yang baru. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kekecewaan, tetapi sebagai perjalanan pembelajaran. Kita tidak lagi menilai kebahagiaan dari siapa yang ada di sekitar, tetapi dari seberapa dekat hati kita dengan Allah. Cara pandang inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari ini ada sesuatu yang hilang dari hidup kita, jangan terburu-buru berduka terlalu lama. Boleh bersedih, karena itu manusiawi. Namun yakinlah, Allah sedang menyiapkan pengganti yang mungkin belum kita pahami sekarang. Dan ketika penggantian itu hadir, kita akan mengerti bahwa Allah tidak pernah menelantarkan hambanya. Dia hanya mengarahkan hati kita kepada sandaran yang tidak akan pernah pergi. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu titik dalam perjalanan hidup yang tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dipercepat. Titik ketika hati berhenti menuntut dunia dan mulai merasa cukup dengan Allah. Cukup bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada manusia, keadaan, atau hasil yang belum tentu datang. Rasa cukup ini lahir setelah lelah berharap pada makhluk, setelah berkali-kali kecewa, disalahpahami, atau ditinggalkan. Di titik itulah hati perlahan belajar satu pelajaran besar, bahwa tidak semua kekosongan perlu diisi oleh manusia.
Ada ruang di dalam hati yang memang hanya diciptakan untuk Allah. Ketika hati mulai cukup dengan Allah, banyak hal berubah tanpa disadari. Kita tidak lagi gelisah ketika pesan tidak dibalas, tidak lagi hancur ketika perhatian berkurang, tidak lagi merasa kecil ketika tidak dianggap. Bukan karena kita menjadi dingin, tetapi karena hati sudah menemukan tempat aman yang tidak bergantung pada siapapun selain Allah. Sahabat, rasa cukup dengan Allah tidak membuat kita menjauh dari manusia. Justru sebaliknya, ia membuat hubungan menjadi lebih sehat. Kita mencintai tanpa menuntut. Kita hadir tanpa bergantung. Kita memberi tanpa berharap balasan. Karena hati sudah penuh, bukan lagi meminta diisi. Di titik ini pula kesendirian tidak lagi menakutkan, sunyi tidak lagi terasa kosong. Malam menjadi waktu paling jujur untuk berbicara dengan Allah. Air mata tidak lagi ditahan, karena tidak perlu disembunyikan. Hati merasa aman, meski dunia di luar belum sepenuhnya berubah. Sahabat yang dirahmati Allah, rasa cukup ini bukan akhir perjalanan, tetapi awal ketenangan yang sesungguhnya. Dari sinilah hidup dijalani dengan lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tetapi karena hati sudah tidak lagi menolak takdir. Dan ketika hati cukup dengan Allah, dunia kehilangan kekuatannya untuk melukai terlalu dalam. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menyusuri setiap bagian dari renungan ini, satu kebenaran menjadi semakin jelas. Dalam hidup ini, tidak semua orang bisa selalu ada, tetapi Allah tidak pernah pergi. Anak, pasangan, dan teman adalah nikmat yang sangat berharga, namun mereka tetap manusia dengan keterbatasannya. Sementara Allah adalah satu-satunya sandaran yang tidak berubah oleh waktu, keadaan, maupun jarak. Kita telah belajar bahwa rasa sendiri seringkali bukan hukuman, melainkan undangan. Undangan untuk kembali kepada Allah dengan cara yang lebih jujur. Kita memahami bahwa doa-doa yang tidak pernah terdengar oleh manusia justru didengar sepenuhnya oleh Allah. Bahwa pertolongannya tidak selalu datang dengan mengubah keadaan, tetapi seringkali dengan menguatkan hati agar mampu bertahan. Kita juga melihat bahwa ketika hidup terasa gelap, Allah hadir sebagai cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menuntun langkah. Ketika sesuatu diambil dari hidup kita, Allah tidak pernah membiarkan hati kosong. Dia mengganti dengan ketenangan, kedewasaan, dan rasa cukup yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Dia. Pada akhirnya kita sampai pada satu titik yang paling menenangkan, hati yang cukup dengan Allah. Bukan berarti hidup menjadi tanpa ujian, tetapi hati tidak lagi menggantungkan keselamatannya pada makhluk. Di titik ini, cinta menjadi lebih sehat, harapan menjadi lebih realistis, dan hidup dijalani dengan lapang. Dunia tidak lagi menjadi penentu kebahagiaan, karena kebahagiaan telah menemukan tempatnya sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau merasa sendiri, lelah, atau tidak lagi memiliki tempat bersandar, ingatlah satu hal. Allah sedang sangat dekat. Kedekatan yang tidak selalu terasa di awal, tetapi akan menjadi kekuatan terbesar ketika hati benar-benar berserah. Tidak apa-apa jika manusia tidak selalu ada. Selama Allah ada, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Terima kasih telah menemani renungan ini sampai akhir. Jika pembahasan seperti ini terasa menenangkan dan ingin terus ditemani dalam perjalanan menata hati, silakan tetap bersama channel ini. Insya Allah, kita akan terus berbagi renungan yang lembut, jujur, dan menguatkan. Agar hati tidak mudah lelah, dan iman tetap terjaga dalam setiap fase kehidupan, semoga Allah menjaga hati kita, mencukupkan kita dengannya, dan menenangkan langkah kita di setiap keadaan. Amin.